Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Dara, NIM 170300048, Prodi Matematika NK 2017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek analisis regresi. Adapun sumber data yang akan saya pakai yaitu dapat terlihat pada slide yang saya tampilkan, yaitu kinerja tim Liga Sepak Bola Nasional tahun 1976. Dengan variabel yang akan saya pakai yaitu variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X7. Untuk keterangan dari variabel yang saya sebutkan tadi yaitu Y merupakan jumlah pertandingan yang dimenangkan, X1 adalah jarak saat menggiring bola, X2 adalah jarak operan, X3 adalah rata-rata menyepak bola, X4 adalah persentase gol lapangan, X7 adalah persen menggiring bola. Baiklah, pada bagian pertama yaitu plot data dengan matriks plot. Adapun langkah-langkah untuk membuat matriks plot dengan Minitab dapat saya tampilkan pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu graph, kemudian pilih matriks plot. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Kemudian pilihlah yang simple, kemudian klik OK. Selanjutnya memasukkan semua variabel pada graph variabel, baik itu dari variabel Y sampai dengan variabel X, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X7. Kemudian klik OK. Berikut adalah bentuk matriks plot yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya. Berdasarkan matriks plot sebelumnya, terlihat pada kotak baris 1 kolom 2, kotak baris 1 kolom 3, dan kotak baris 1 kolom 6, bahwa pencaran titik-titik pada ketiga kotak tersebut membentuk garis lurus seperti garis yang menaik ke atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara Y dengan X1, terdapat hubungan linear antara Y dengan X2, dan terdapat hubungan linear antara Y dengan X7. Karena terdapat minimal satu variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y, maka dapat disimpulkan bahwa regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X4, dan X7. Baiklah, pembahasan kedua yaitu membentuk model regresi. Berikut langkah-langkah membentuk model regresi menggunakan Minitab 16 akan saya tampilkan pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu Start, kemudian pilih Regression, kemudian pilih lagi yang bagian Regression. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Selanjutnya memasukkan semua variabel, di mana Y sebagai variabel respon dan semua variabel X sebagai variabel prediktor, baik itu dari X1, X2, X3, X4, dan X7. Kemudian klik OK. Berikut adalah hasil output dari langkah-langkah sebelumnya. Dari hasil output sebelumnya, maka diperoleh model regresinya yaitu Y sama dengan 0,4 ditambah 0,00318 X1 ditambah 0,00388 X2 dikurang 0,48 X3 dikurang 0,01
0,1x4 ditambah 0,188x7. Dari bagian output sebelumnya, khususnya yaitu bagian koefisien, dapat terlihat pada tabel yang pertama, di mana pada tabel yang pertama tersebut juga berarti sama nilainya dengan tabel yang kedua pada slide yang saya tampilkan, di mana nilai variabel X sama dengan nilai variabel B. Adapun penjelasan dari bagian output model Sumeri yaitu RSQ sama dengan 66,9%. Hal tersebut juga berarti R kuadrat sama dengan 66,9%. Artinya sebesar 66,9% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan X7, dan masih ada sebesar 33,1% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya yang 33,1% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tes untuk signifikansi regresi atau uji hipotesis keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel regresor secara bersama-sama mempengaruhi model regresi atau tidak. Uji kelayakan model keseluruhan dari koefisien regresi untuk mengetahui apakah X1, X2 sampai dengan XK secara bersama-sama mempengaruhi Y. Uji untuk menentukan apakah terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2 sampai dengan XK, yaitu akan terima H0 jika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai dengan beta K sama dengan 0, dan akan terima H1 jika beta J tidak sama dengan 0 untuk paling kurang 1 J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Adapun uji untuk signifikansi regresi dapat dilihat dari hasil output proses sebelumnya, yaitu pada output analysis of variansi, di mana pada output tersebut diperoleh nilai P sama dengan 0,005, yang berarti terima H1 dengan beta J tidak sama dengan 0 untuk paling kurang 1J sama dengan 1, 2, 3, 4, 7. Jadi, dapat disimpulkan bahwa X1, X2, X3, X4, dan X7 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X4, dan X7. Yang ketiga yaitu model layak digunakan. Hal ini berarti minimal ada satu beta J tidak sama dengan 0, dengan J sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 7. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat dilakukan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tes untuk masing-masing koefisien regresi atau uji parsial untuk tiap koefisien regresi. Adapun keberartian masing-masing koefisien regresi dapat dilihat dari hasil output proses sebelumnya, yaitu pada output koefisien,
di mana di sana terlihat bahwa nilai P dari variabel X2 yaitu 0,004. Jadi, X2 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X1, X3, X4, dan X7 juga ada pada model. Yang berarti koefisien regresi beta 2 signifikan dengan syarat kecil dari 0,05 dan taraf kesalahannya yaitu 5%. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Asumsi klasik untuk analisis regresi linear terdiri dari 6 asumsi. Adapun langkah-langkah untuk menguji asumsi klasik 1-3 menggunakan Minitab seperti pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu Start, kemudian pilih Regression, kemudian pilih lagi bagian Regression. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Selanjutnya memasukkan semua variabel, di mana Y sebagai variabel respon dan semua variabel X sebagai variabel prediktor. Baik itu dari X1, X2, X3, X4, X7. Kemudian pilih graph. Pilih bagian 4-in-1. Kemudian klik OK. Selanjutnya pilih storage. Kemudian checklist bagian residual. Klik OK. Selanjutnya pilih bagian option. Kemudian checklist bagian Durbin Watson statistik. Lalu klik OK. Terakhir klik result. Pilih bagian yang ketiga, kemudian klik OK lagi. Terakhir, klik OK untuk mendapatkan hasilnya. Dari langkah-langkah sebelumnya, maka muncullah residual atau resi pada worksheet Minitab seperti yang ditampilkan pada slide yang ada. Berikut adalah hasil output dari proses sebelumnya dapat terlihat pada slide yang saya tampilkan. Dan yang ini adalah residual plot for Y. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu kelinearan atau uji linearitas. Untuk menguji linearitas model regresi yang diperoleh dapat dilakukan dengan pendekatan analisis variansi murni atau plot sisaan terhadap YI. Jika sisaan tersebut secara acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linear. Dan untuk uji linearitas ini dapat dilihat dari residual plot for Y versus fit. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan, di mana sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kelinearan terpenuhi. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu galat epsilon I memiliki rata-rata sama dengan 0. Uji ini dapat dilihat dari tabel worksheet Minitab yang ada pada proses sebelumnya. Dan dapat dilihat juga pada slide yang saya sediakan. Di mana dalam hal ini akan dilihat apakah sigma EI sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sigma EI sama dengan 0,000004 dan
Dikarenakan sigma EI mendekati 0, maka hal ini berarti asumsi galat epsilon I memiliki rata-rata 0 terpenuhi. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu kesamaan variansi. Uji ini dapat dilihat pada residual plot Fourier versus fit. Dapat dilihat pada slide yang saya tampilkan, di mana sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear. Hal ini juga berarti asumsi kesamaan variansi juga terpenuhi. Uji asumsi klasik yang keempat yaitu kenormalan galat. Berikut langkah-langkah untuk menguji kenormalan galat menggunakan Minitab 16 seperti video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu start, kemudian pilih basic statistik, kemudian pilih normality test. Kemudian masukkan resi kepada kolom variabel dan klik OK. Untuk uji kenormalan galat ini akan dipakai statistik ujinya yaitu uji Anderson-Darling dengan rumus seperti yang terlihat pada slide yang saya tampilkan, di mana H0 berarti galat berdistribusi normal. Adapun hasil output dari langkah-langkah sebelumnya dapat terlihat pada slide yang saya sediakan. Dengan ketentuan alfa sama dengan 0,05, hasil uji diperoleh nilai P sama dengan 0,359. Karena nilai P besar dari 0,05, maka terima H0. Di mana jika terima H0 berarti galat berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang kelima yaitu sampel acak. Menurut Sembiring, tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya yang tahu tentang hal itu. Kalau terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu galat tidak berkorelasi. Rentangan nilai statistik D Durbin-Watson menurut Sembiring yaitu D besar dari 0, kecil dari 4. Yang pertama, jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Yang kedua, jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika nilai statistik D dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Adapun uji ini dapat dilihat dari hasil output Minitab proses sebelumnya, yaitu pada Durbin-Watson statistik, di mana nilai yang diperoleh yaitu 1,87962, di mana nilai tersebut mendekati kedua, sehingga berarti asumsi galat tidak berkorelasi terpenuhi. Pembahasan selanjutnya yaitu transformasi. Berdasarkan uji asumsi klasik sebelumnya, di mana kelinearan terpenuhi, galat epsilon I memiliki rata-rata 0 terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normal terpenuhi, galat tidak berkorelasi terpenuhi. Hal ini berarti bahwa tidak diperlukannya transformasi pada data. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu menangani pencilan dan data yang berpengaruh.
Adapun untuk menangani pencilan dan data yang berpengaruh dapat dilakukan seperti langkah-langkah pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu Start, kemudian pilih Regression, kemudian pilih lagi bagian Regression, kemudian akan muncul tampilan berikut. Selanjutnya memasukkan Y sebagai variabel respon dan semua variabel X sebagai variabel prediktor, mulai dari X1, X2, X3, X4, dan X7. Kemudian pilih storage, checklist bagian standar residual, cook distance, dan defeat. Kemudian klik OK. Selanjutnya pilih option. Kemudian checklist bagian Durbin Watson statistik. Kemudian klik OK. Terakhir, klik OK untuk mendapatkan hasilnya. Dari langkah-langkah sebelumnya, maka diperoleh hasil output seperti yang ditampilkan pada slide, di mana dari hasil output tersebut dapat terlihat bahwa data yang ke-8 memiliki nilai standar residual dan jarak fit sama-sama bernilai negatif. Maka kita akan sisihkan data nomor 8 tersebut yang kemudian diregresikan kembali, seperti langkah-langkah video pada yang sebelumnya, sehingga diperoleh output yang kedua, yaitu dapat terlihat pada slide yang ditampilkan, di mana pada output yang kedua tersebut dapat terlihat bahwa data yang ke-15 juga memiliki nilai standar residual dan jarak fitnya bernilai negatif, sehingga data yang ke-15 tersebut juga akan disisihkan dan kemudian diregresikan kembali. Dan setelah data diregresikan kembali, maka tidak diperoleh lagi bagian output unusual observation atau pengamatan yang tidak biasa, yang berarti tidak ada lagi data yang akan disisihkan. Berikut adalah perbandingan sebelum dan sesudah data yang disisihkan dapat terlihat pada slide yang ditampilkan. Perbandingan yang pertama dapat dilihat pada slide yang disediakan, di mana residual plot for Y versus fit sesudah data disisihkan terlihat lebih tersebar merata dibandingkan sebelum data disisihkan, yang berarti asumsi kelinearan dan asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Perbandingan yang kedua dapat dilihat pada slide yang ditampilkan, di mana pada bagian probability plot of resi sesudah data disisihkan terlihat lebih membentuk garis lurus dibandingkan sebelum data disisihkan, dan nilai P-nya masih sama-sama besar dari 0,05, yang berarti asumsi kenormalan Galat terpenuhi. Perbandingan selanjutnya dapat dilihat pada hasil output yang ditampilkan. Dari perbandingan hasil output sebelumnya, dapat terlihat bahwa nilai R kuadrat sesudah data disisihkan terlihat menjadi lebih besar dibandingkan sebelum data disisihkan, di mana nilai R kuadrat sesudah data disisihkan yaitu 81,8%, yang artinya sebesar 81,8% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X4, dan X7, dan masih ada sebesar 18,2% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan.
Selanjutnya dapat dilihat pada nilai Durbin-Watson statistiknya, di mana nilai Durbin-Watson statistiknya masih sama-sama mendekati nilai 2, yang berarti asumsi Galat tidak berkorelasi terpenuhi. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa asumsi pembentukan model terbaik, yaitu pencilan data sudah tidak lagi menjadi persoalan, sudah terpenuhi dengan 2 data yang akan disisihkan, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap metode-metode pembentukan model terbaik dengan sisa 18 data. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan model terbaik. Untuk membentuk model terbaik, semua asumsi harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu masing-masing peubah sudah linear, variansi dari Galat sudah sama, Galat sudah normal, dan yang terakhir pencilan sudah tidak lagi menjadi persoalan. Di mana dari proses-proses sebelumnya dapat terlihat bahwa 4 asumsi yang telah disebutkan sebelumnya telah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke metode-metode pembentukan model terbaik, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 metode saja. Yang pertama yaitu metode seleksi maju, yang kedua metode seleksi mundur, yang ketiga metode bertahap, yang keempat metode semua kombinasi yang mungkin. Baiklah, metode yang pertama yaitu metode seleksi maju atau forward selection, di mana langkah-langkah metode seleksi maju ini menggunakan Minitip 16 dapat terlihat pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu start, kemudian pilih regression, kemudian pilih stepwise. Selanjutnya akan tampil seperti yang terlihat, kemudian memasukkan Y sebagai variabel respon dan semua variabel X sebagai variabel prediktor. Dari X1, X2, X3, X4, dan X7. Kemudian pilih method, kemudian pilih forward selection, kemudian ubah alpha to enternya menjadi 0,05. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Dari langkah-langkah video sebelumnya diperoleh hasil output yang dapat terlihat pada slide yang saya tampilkan, di mana dari hasil output tersebut dapat terlihat bahwa untuk pemilihan model terbaik dilakukan dengan 2 tahap. Langkah pertama, variabel X1 terpilih untuk dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, langkah kedua, variabel X2 ditambahkan ke dalam model, sehingga diperoleh model terbaik dengan variabel X1 dan X2 sebagai variabel prediktor dengan langkah-langkah pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu start, kemudian pilih regression, kemudian pilih regression lagi. Selanjutnya masukkan Y sebagai variabel respon dan X1 dan X2 sebagai variabel prediktor. Kemudian klik OK. Dari langkah-langkah video sebelumnya, maka diperoleh hasil output yang dapat dilihat pada slide yang saya tampilkan, di mana dari hasil output tersebut dapat terlihat bahwa model terbaik menggunakan metode seleksi maju
atau forward selection adalah Y sama dengan negatif 11,6 ditambah 0,00496 X1 ditambah 0,00413 X2 dengan R kuadrat sama dengan 79,6 dan X kuadrat sama dengan 2,345. Metode selanjutnya yaitu metode seleksi mundur atau backward elimination. Berikut langkah-langkah metode seleksi maju menggunakan Minitab 16 dapat terlihat pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu start, kemudian pilih regression, kemudian pilih stepwise. Selanjutnya, memasukkan Y sebagai variabel respon dan X sebagai variabel prediktor mulai dari X1, X2, X3, X4, dan X7. Kemudian pilih method, pilih backward elimination, kemudian ubah alpha to remove-nya menjadi 0,05. Kemudian klik OK. Dan klik OK lagi untuk mendapatkan hasilnya. Adapun hasil output dari langkah-langkah pada video sebelumnya dapat terlihat pada slide yang saya tampilkan. Dari hasil output sebelumnya, untuk menentukan model terbaik pada metode backward elimination, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa step, yaitu pada step pertama, variabel yang digunakan adalah semua variabel X, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X7. Dengan melihat nilai P yang lebih dari 0,05 dan terbesar yaitu X7, maka pada step selanjutnya, variabel X7 tidak diikutkan dalam model. Pada step kedua, masih terdapat nilai P yang besar dari 0,05 yaitu X3. Maka pada step selanjutnya, variabel X3 dikeluarkan dari model. Pada step ketiga, masih terdapat nilai P yang besar dari 0,05 yaitu X4. Maka pada step selanjutnya, variabel X4 dikeluarkan dari model. Pada step keempat yang tersisa yaitu variabel X1 dan X2, di mana X1 dan X2 ini memiliki nilai P kurang dari 0,05, sehingga proses berhenti dan variabel yang dipilih atau digunakan dalam model yaitu X1 dan X2. Adapun langkah-langkah untuk memperoleh model terbaik dengan X1, X2 sebagai variabel prediktor dapat terlihat pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu start, kemudian pilih regression, kemudian pilih regression lagi. Selanjutnya masukkan Y sebagai variabel respon dan X1 dan X2 sebagai variabel prediktor. Kemudian klik OK. Dari langkah-langkah sebelumnya diperoleh hasil output seperti yang ditampilkan pada slide, di mana dari hasil output tersebut terlihat bahwa model terbaik menggunakan metode seleksi mundur adalah
Y sama dengan negatif 11,6 ditambah 0,00496 X1 ditambah 0,00413 X2 dengan R kuadrat sama dengan 79,6 dan X kuadrat sama dengan 2,345. Metode selanjutnya yaitu metode bertahap atau stepwise. Adapun langkah-langkah metode bertahap atau stepwise menggunakan Minitab 16 dapat dilihat dari video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu Start, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Stepwise, kemudian memasukkan Y sebagai variabel respon dan semua variabel X sebagai variabel prediktor, mulai dari X1, X2, X3, X4, dan X7. Kemudian pilih Methods dan pilih Stepwise. Kemudian ubah alpha to enter dan alpha to remove-nya menjadi 0,05. Kemudian klik OK dan klik OK lagi untuk mendapatkan hasilnya. Dari langkah-langkah video sebelumnya, maka diperoleh hasil output yang dapat dilihat pada slide yang saya tampilkan, di mana dari hasil output tersebut dapat terlihat bahwa untuk pemilihan model terbaik dilakukan dua step atau dua langkah. Step pertama yaitu variabel X1 terpilih untuk dimasukkan ke dalam model. Kemudian pada step kedua menambahkan variabel X2 sebagai variabel prediktor. Kemudian melihat nilai P dari X1 dan X2 apakah signifikan atau P kecil dari 0,05 atau tidak signifikan seperti besar dari 0,05. Dan dikarenakan nilai P dari kedua variabel tersebut kecil dari 0,05 yang berarti signifikan, sehingga tidak ada variabel yang akan dikeluarkan dari model dan proses berhenti sampai di situ saja, sehingga variabel yang dipilih atau digunakan dalam model yaitu X1 dan X2. Adapun langkah-langkah memperoleh model terbaik dengan X1, X2 sebagai variabel prediktor dapat terlihat pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu Start, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Regression lagi. Selanjutnya masukkan Y sebagai variabel respon dan X1 dan X2 sebagai variabel prediktor. Kemudian klik OK. Adapun hasil output dari langkah-langkah video sebelumnya dapat terlihat pada slide yang saya tampilkan, di mana dari hasil output tersebut terlihat bahwa model terbaik menggunakan metode bertahap atau stepwise adalah Y sama dengan negatif 11,6 ditambah 0,00496 X1 ditambah 0,00413 X2 dengan R kuadrat sama dengan 79,6% dan S kuadrat sama dengan 2,345. Baiklah, metode yang terakhir yaitu metode semua kombinasi yang mungkin. Adapun langkah-langkah metode semua kombinasi yang mungkin dapat terlihat pada video berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih menu Start, kemudian pilih Regression lagi.
Kemudian masukkan Y sebagai variabel respon. Dan pada kolom variabel prediktor kita masukkan semua kombinasi variabel dari X. Mulai dari X1, X2, X3, X4, dan X7. Jadi, di metode semua kombinasi yang mungkin ini, kita akan memasukkan semua kombinasi dari variabel X pada kolom prediktor. Misalkan, contohnya saja pada kombinasi satu variabel, yaitu dengan X1. Kemudian, masukkan X1-nya, selanjutnya pilih option, kemudian checklist FIV. Klik OK. Kemudian klik OK lagi untuk mendapatkan hasilnya. Dari hasil output langkah-langkah sebelumnya, maka diperoleh tabel semua kombinasi, di mana dapat terlihat pada slide yang saya tampilkan. Dari tabel sebelumnya, maka diperoleh tabel persamaan terbaik, di mana diperoleh 9 persamaan terbaik yang dilihat berdasarkan R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil. Dapat terlihat pada slide yang saya tampilkan. Dari tabel persamaan terbaik sebelumnya, maka diperoleh model terbaik dari metode semua kombinasi yang mungkin. Yang pertama yaitu Y sama dengan negatif 3,29 ditambah 0,00508 X1 ditambah 0,00448 X2 dikurang 0,181 X3 dikurang 0,0395 X4 dengan R kuadrat sama dengan 81,7% dan S kuadrat 2,4. Atau model terbaik lainnya yaitu Y sama dengan negatif 10,4 ditambah 0,00489 X1 ditambah 0,00444 X2 dikurang 0,0301 X4 dengan R kuadrat sama dengan 80,6% dan S kuadrat sama dengan 2,4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari keempat metode yang telah dilakukan, maka satu model terbaik yang dapat direkomendasikan adalah model yang didapat dari metode semua kombinasi yang mungkin. Karena metode ini mempunyai keunggulan yang jelas dari ketiga metode lainnya, di mana dengan metode ini kita dapat melihat seluruh kombinasi yang dapat terjadi, sehingga diperolehlah satu model terbaik atau satu model yang dapat direkomendasikan, yaitu Y sama dengan negatif 3,29 ditambah 0,00508 X1 ditambah 0,00448 X2 dikurang 0,181 X3 dikurang 0,0395 X4, di mana model tersebut memiliki nilai R kuadrat terbesar, yaitu 81,7% dan S kuadrat yang kecil yaitu 2,4. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu matriks plot. Dari matriks plot yang diperoleh dapat terlihat bahwa
terdapat hubungan linear antara Y dengan X1, X2, dan X7, sehingga regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X4, dan X7. Yang kedua yaitu membentuk model regresi. Model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 0,4 ditambah 0,00318 X1 ditambah 0,00388 X2 dikurang 0,48 X3 dikurang 0,0101 X4 ditambah 0,188 X7. Yang ketiga yaitu tes untuk signifikansi regresi, di mana diperoleh nilai P sama dengan 0,005, yang berarti terima H1 dengan beta J tidak sama dengan 0. Untuk paling kurang 1J sama dengan 12347. Sehingga semua variabel X secara bersama-sama mempengaruhi Y dan terdapat hubungan linear dengan respon Y. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat dilakukan dan model layak digunakan. Kesimpulan selanjutnya yaitu uji parsial untuk tiap koefisien regresi, di mana diperoleh X2 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X1, X3, X4, dan X7 juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi beta 2 signifikan atau kecil dari 0,05 dengan taraf kesalahan 5%. Kesimpulan selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya, dapat terlihat bahwa kelinearan terpenuhi, galat epsilon I memiliki rata-rata 0 terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normal terpenuhi, galat tidak berkorelasi terpenuhi. Hal ini berarti bahwa tidak diperlukannya transformasi pada data. Kesimpulan selanjutnya yaitu menangani pencilan dan data berpengaruh, di mana dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya didapat dua pencilan data, yaitu yang pertama menyisihkan data nomor 8 dan yang kedua menyisihkan data nomor 15, di mana dengan disisihkannya dua data tersebut maka asumsi pembentukan model terbaik terpenuhi dan bisa dilanjutkan ke tahap-tahap metode pembentukan model terbaik. Kesimpulan selanjutnya yaitu pembentukan model terbaik. Dikarenakan 4 asumsi untuk membentuk pemodelan terbaik sudah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke metode-metode pembentukan model terbaik, di mana pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan 4 metode saja. Yang pertama yaitu metode seleksi maju atau forward selection, di mana dari langkah sebelumnya sudah diperoleh model regresinya yaitu Y sama dengan negatif 11,6 ditambah 0,00496 X1 ditambah 0,00413 X2 dengan R kuadrat sama dengan 79,6% dengan S kuadrat sama dengan 2,3. Metode yang kedua yaitu metode seleksi mundur, di mana juga sudah diperoleh sebelumnya model regresinya yaitu Y sama dengan negatif 11,6 ditambah 0,00496 X1 ditambah 0,0413 X2 dengan R kuadrat sama dengan 79,6% dan S kuadrat sama dengan 2,3. Dan metode yang ketiga yaitu metode bertahap atau stepwise. Dari langkah-langkah sebelumnya juga sudah diperoleh model regresinya yaitu Y sama dengan negatif 11,6 ditambah 0,00496 X1 ditambah 0,00413 X2 dengan R kuadrat sama dengan 79,6 dan S kuadrat sama dengan 2,3.
Metode yang terakhir yaitu metode semua kombinasi yang mungkin, di mana dari proses sebelumnya juga sudah didapat model regresinya, yaitu ada dua. Yang pertama, Y sama dengan negatif 3,29 ditambah 0,00508x1 ditambah 0,00448x2 dikurang 0,181x3 dikurang 0,0395x4 dengan R kuadrat sama dengan 81,7% dan S kuadrat sama dengan 2,4, atau Y sama dengan negatif 10,4 ditambah 0,00489x1 ditambah 0,00444x2 dikurang 0,0301x4 dengan R kuadrat sama dengan 80,6% dan S kuadrat sama dengan 2,4. Sehingga dari keempat metode yang telah dilakukan, maka satu model terbaik yang dapat direkomendasikan adalah model yang didapat dari metode semua kombinasi yang mungkin. Karena metode ini mempunyai keunggulan yang jelas dari ketiga metode lainnya, di mana dengan metode ini kita dapat melihat seluruh kombinasi yang dapat terjadi, sehingga diperolehlah satu model terbaik yang dapat direkomendasikan, yaitu Y sama dengan negatif 3,29 ditambah 0,00508x1 ditambah 0,00448x2 dikurang 0,181x3 dikurang 0,0395x4, di mana dari model tersebut memiliki nilai R kuadrat terbesar, yaitu 81,7%, dan S kuadrat yang kecil juga, yaitu 2,4. Dari model tersebut juga dapat terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan suatu pertandingan bola atau Y adalah jarak saat menggiring bola, yaitu X1, jarak operan X2, rata-rata menyepak bola X3, dan persentase gol lapangan X4. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.